123030611. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Di sini, saya akan melakukan uji kandungan lemak. Sebelum itu, apa sih lemak itu? Nah, lemak adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat di dalam makhluk hidup dan memegang peranan penting di dalam struktur dan fungsi sel. Lemak mempunyai sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, aseton, dan juga benzen. Lemak dan minyak merupakan bagian terbesar dan terpenting kelompok lipid, yaitu sebagai komponen makanan utama bagi organisme hidup. Di sini, fungsi lemak memiliki peranan penting bagi tubuh. Selain menjadi sumber energi kedua dalam tubuh, lemak juga memiliki peranan seperti bantalan penahan panas di bawah kulit dan juga komponen struktural dalam tubuh, dan yang terakhir yaitu pembawa absorpsi vitamin larut lemak. Di sini, lemak diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, lipid sederhana. Contohnya seperti lemak atau minyak dan juga lilin. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Contohnya seperti fosfolipid, glikolipid, dan juga lipoprotein. Yang ketiga yaitu derivat lipid. Contohnya seperti asam lemak, gliserol, dan juga keton, dan beberapa hormon lainnya. Sedangkan berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama lemak jenuh dan kedua yaitu lemak tidak jenuh. Apa sih sebenarnya lemak jenuh itu? Nah, lemak jenuh merupakan asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya seperti palmitat, asam stearat, dan juga asam kaprat. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Contohnya seperti asam oleat, asam linolenat, dan juga asam linoleat. Nah, di sini kita akan melakukan uji kandungan lemak. Untuk itu, menguji kandungan lemak dapat dilakukan untuk mengetahui sifat, kelarutan, dan jenis kelarutan dalam suatu bahan makanan. Menguji lemak dalam suatu bahan makanan dapat dilakukan dengan cara mengoleskan larutan ke dalam kertas seperti ini. Uji kandungan lemak yang kita lakukan ini dengan metode tes tembus cahaya yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan lemak dalam bahan makanan. Hasil dari tes ini, ada atau tidaknya lemak ditandai dengan sebuah munculnya bekas noda transparan pada kertas tersebut. Nah, di sini kita menggunakan beberapa bahan seperti air, margarin, timun, wortel, kemiri, susu, minyak goreng, kelapa sawit, dan juga santan. Alat yang kita butuhkan yaitu seperti kertas kacang dan juga lilin. Nah, lilin ini berfungsi untuk menerangi kertas agar terlihat ada atau tidaknya bekas di dalam kertas tersebut. Di sini kita akan melakukan tes uji kandungan lemak. Nah, yang pertama yaitu air. Pada kertas ini kita teteskan beberapa tetes air. Yang kedua yaitu margarin. Yang ketiga, susu.
Yang keempat, minyak goreng. Yang kelima, santan. Yang keenam, kita oleskan wortel ke kertas tersebut. Yang ketujuh, timun. Yang kedelapan, kelapa sawit. Dan yang terakhir yaitu kemiri. Untuk mengetahui ada atau tidaknya lemak di dalam bahan makanan tersebut, kita akan menunggu selama 20 menit. Setelah itu, kita akan melihat ada atau tidaknya bekas di dalam kertas tersebut dengan menggunakan lilin. Setelah 20 menit, kita akan melihat ada atau tidaknya kandungan lemak di dalam bahan makanan yang sudah kita oleskan ke dalam kertas tadi. Yang pertama yaitu ada air. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya air tidak memiliki kandungan lemak karena tidak ada bekas apapun di dalam kertas yang sudah kita oleskan air tadi. Yang kedua yaitu margarin. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya margarin tersebut mengandung lemak karena terdapat bekas di dalam kertas yang sudah kita oleskan margarin. Yang ketiga yaitu ada minyak goreng. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya minyak goreng ini mengandung lemak karena terdapat bekas di dalam kertas yang sudah kita oleskan minyak. Yang berikutnya yaitu ada susu. Nah, bisa kita lihat bahwasanya susu ini mengandung lemak karena terdapat bekas di dalam kertas yang sudah kita oleskan susu. Yang berikutnya yaitu ada wortel. Di sini tidak ada bekas apapun setelah kita oleskan wortel. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya wortel tersebut tidak memiliki kandungan lemak. Yang berikutnya yaitu ada timun. Di sini tidak ada bekas apapun setelah kita oleskan ke dalam kertas. Berarti timun ini tidak memiliki kandungan lemak. Yang berikutnya yaitu ada kelapa sawit. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kelapa sawit memiliki kandungan lemak karena terdapat bekas bulatan setelah kita oleskan bahan makanan tadi. Yang berikutnya yaitu ada santan. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya santan ini mengandung lemak karena terdapat bekas setelah kita oleskan ke dalam kertas. Yang berikutnya yaitu ada kemiri. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kemiri ini mengandung lemak karena setelah kita oleskan pada kertas tersebut memiliki tanda seperti ini. Nah, itulah tadi cara bagaimana kita menguji kandungan lemak. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya air tersebut tidak mengandung lemak. Sedangkan margarin, minyak, susu, kelapa sawit, santan, dan kemiri mengandung lemak. Yang tidak mengandung lemak ada air, wortel, dan timun. Nah, segitu saja video praktik
kandungan lemak kita. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.